Assalamualaikum teman-teman eFootball, khususnya eFootball Mobile. Kali ini kembali saya share sebuah video gameplay lagi teman-teman. Saat ini saya berada di divisi 3 dan cuma butuh 1 poin lagi untuk promosi ke divisi 2. Saya pakai gaya main long ball atau umpan panjang teman-teman, dan saya pakai gaya main tim umpan panjang ini sudah dari pertandingan pertama teman-teman, dan menurut saya gaya main umpan panjang ini cukup unik dan menarik. Kalau kita bisa memaksimalkannya, maka sangat menyulitkan lawan teman-teman, karena gaya main tim long ball ini ketika menyerang jarak pemainnya itu cukup jauh, jadi kita butuh umpan yang panjang, baik umpan rendah maupun umpan lambung tinggi teman-teman. Dan ketika kita mengirim bola ke satu pemain, maka akan ada satu pemain yang mendekat untuk mensupport sebagai opsi umpan berikutnya teman-teman. Sedangkan ketika bertahan, backnya itu cukup rapat, dan uniknya pakai gaya main long ball ini, ketika kita menguasai bola maka back-backnya akan tetap berada di belakang teman-teman. Mereka tidak ikut maju seperti gaya main tim yang lain, baik center back maupun full back kiri dan kanannya. Jadi lawan pun akan kesulitan jika mau melakukan serangan balik, dan ketika bertahan itu backnya cukup rapat, tapi rapatnya itu di tengah teman-teman. Terkadang jika lawan juga mengirim crossing, menyerang melalui sayap, kita juga sedikit kesulitan jika tidak tahu cara mengantisipasinya. Dan menurut saya pribadi, gaya main umpan panjang ini emang sangat enak kalau kita menyerangnya melalui sayap, kemudian mengirim umpan silang atau crossing ke kotak penalti teman-teman. Dan cara itu yang saya lakukan dari pertandingan awal. Jadi istilahnya main dengan meta sayap dan meta sundulan teman-teman, dan itu terbukti cukup ampuh sekali, cukup merepotkan lawan, dan enak juga ketika bertahan. Di sini bisa kita lihat teman-teman, ketika pemain saya kehilangan bola, pemain belakangnya cukup rapat. Dan memang kalau main dengan taktik ini dibutuhkan pemain sayap yang larinya cepat dan punya spesialis umpan silang. Sedangkan untuk striker yang punya keahlian sundulan, striker jangkung. Bedanya pakai pemain sayap yang punya spesialis umpan silang itu karena ketika menyerang
akan tetap berada di sisi lapangan teman-teman. Berbeda dengan pemain sayap yang punya keahlian atau punya gaya main sayap produktif, sayap penjelajah, playmaker kreatif dan lain-lain. Mereka lebih cenderung ke tengah, ke kotak penalti teman-teman. Terkadang kita bingung dengan pergerakannya. Jadi saya sarankan kalau main dengan meta sundulan itu, pakailah pemain yang punya spesialis umpan silang. Gaya main umpan panjang ini ketika bertahan mirip dengan gaya main out wide atau menyebar ke sisi teman-teman, yang dimana pemain-pemain belakangnya itu akan membentuk blok pertahanan yang rapat di lini tengah. Cuman bedanya kalau menyebar ke sisi, pemainnya itu ketika kita menguasai bola jaraknya akan sangat jauh. Mereka akan berlarian ke pinggir lapangan dan back sayapnya itu akan naik jauh ke depan. Dan sulitnya ketika kita membuat kesalahan, ketika bola direbut lawan, maka transisinya itu cukup lambat karena jaraknya antar lini cukup jauh. Jadi sangat mudah sekali dibobol dan ketika lawan melakukan serangan balik teman-teman. Tapi kalau ini yang maju itu hanya pemain-pemain depannya teman-teman. Kalau gaya main tim umpan panjang ini, sedangkan 4 back belakangnya hanya naik, cuman mereka akan tetap menjaga posisinya atau menjaga zona markingnya teman-teman. Maka sulit juga bagi lawan untuk melakukan serangan balik. Yang penting kita tidak banyak melakukan kesalahan-kesalahan konyol, baik di lini tengah ataupun di depan kotak penalti teman-teman. Karena itu yang membuat kita sangat mudah kebobolan di e-football ini. Dan memang untuk tidak membuat kesalahan itu tidak gampang juga teman-teman. Pasti sedikit banyak kita juga akan tetap melakukan kesalahan, baik itu salah passing, salah kontrol, dan lain-lainnya. Tapi kalau kita mau terus membenahinya, maka menguasai permainan dan menyulitkan lawan teman-teman. Oke teman-teman, pertandingannya sudah selesai dan saya berhasil memenangkannya dengan skor tipis 1-0 dan promosi ke divisi 2 dengan gaya main tim umpan panjang dari pertandingan pertama sampai promosi. Cukup sekian dulu videonya teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum